Gua kangen banget sama tempat ini, Mo. Iya, lo kemarin posting ya? Iya, nih Ketawa Comedy Club. Udah setahun umurnya ya? Udah pas tahun 2 September kemarin. 2 September kemarin. Berarti pas Maret COVID baru masuk itu udah jalan 6 bulan? Ya, jadi buka 6 bulan, tutup 6 bulan. Pas. Kacau ya? Terima kasih Tuhan. Dan apa namanya, masih tutup ya? Cuma gue Masih tutup. acara Online sih ya? Online? Online, cuman di sini ada penonton dikit lah biar ada ketawanya dikit. Lo kan ngerasa, jadi kita kemarin sempat nyobain gitu beberapa kali. Kasihan banget si komikanya kalau nggak ada yang ketawa. Kalau cuman kru doang yang ketawa kayaknya mereka kurang puas. Iya. Jadi akhirnya dibuka tiket tapi di sini dikit ya, cuma 20. Cuma 20. Lo bisa nonton di Zoom juga. Nonton di Zoom. Oke, hari ini gue mau ngebahas soal teknik stand up comedy. Karena kan lu yang punya klub nih, Iya. ya kan? Lu juga mentor di Suca, ya kan? Terus lu kemarin bantuin gue, lu jadi opener di tour gue Cerita Cintaku. Nah, gue dengar lo kemarin baru ngeluarin digital download. Ya, jadi di mana orang bisa beli stand up comedy lo kan? Ya, kayak Apa punya itu? lo. Kayak punya lo. Itu apa? Itu jadi akhirnya tadinya gue nggak mau ngeluarin, tapi karena tuntutan ekonomi lah. Ya, akhirnya semua komika tuh ya gitu nyari-nyari footage lama gitu apa segala macam. Nah, gue nemu tuh. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya udah ada ya? Udah ada. Okay. Tahun 2017 gue tur dunia, itu adalah pertunjukan ke-37. Ada 38 pertunjukan, 37 itu direkam di Jakarta waktu itu. Di Usmar Ismail. Kalau nggak salah tuh waktu itu show-nya sehari 2 kali. Ya. Ada yang bahasa Indonesia. Sorenya bahasa Indonesia, malamnya bahasa Inggris. Oke, terus yang lo jual ini? Yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia. Kalau laku yang bahasa Inggris, gue jual juga. Semua aja gue jual. Yang penting ada pemasukan lah. Iya, ya. betul. Oke, kalau ada yang mau beli ya, mumpung lo lagi pada nonton nih, kita lagi ngobrol, lo bisa beli duluan di comika.id. Di comika.id. Ya, cari yang Fatitude ada namanya. Cari Fatitude oleh Mo Sidik, ya. Lo bisa beli. Cuman gue mau 90 menit. 90 menit. Tidak disensor. Tidak disensor. Ya. Oke. Nah, tapi gue di sini mau ngebahas salah satu, kan tadi kan kemarin kita sempat ketemu kan pas main tenis kan. Ya. Terus gue bilang sama Mo sekalian ini yuk. Sekalian bahas yuk, lo pakai teknik apa di sana, terus gimana cara nulis ya. Karena semenjak gue kemarin lagi rajin-rajinnya bikin cerpen tuh kan di rumah, nggak ada kerjaan tuh ya, bikin cerpen. Nggak ada kerjaan juga lo? Iya, salah satu kerjaan ya. Itulah, bikin cerpen lah. Nah terus banyak yang nanya, kayaknya selama pandemi ini banyak yang pengen punya skill baru. Iya betul, gue juga. Ya kan ya? Gue belajar main keyboard Musik. Iya. Nah kayaknya gue buka kelas kan, Iya. Itu juga rame tuh, banyak yang ikutan juga. Nambah satu kelas lagi jadi nambah satu hari lagi buat kelasnya. Nah pasti di sana juga ada yang pengen tahu soal stand up, ya kan? Nah, gue minta Mo Sidik nih nyiapin 1 menit dari si Fatitude ini, kontennya untuk kita lihat, terus kita bedah sama-sama, ya kan? Nah, yang Mo Sidik kasih nih yang ini nih. Jadi ini ada di... Ya ini bagian favorit gue. Ini bagian favorit lo, ini ada di digital download-nya ya? Betul. Jadi kira-kira kalau masih mikir-mikir mau beli apa enggak, lihat nih, contoh kontennya kayak gini. Betul. Oke. Gue kan ke Singapura. Ada yang pernah ke Singapura lihat MRT-nya? Siapa itu yang putukan? Pernah lihat MRT Singapura nggak? Itu keren banget loh. Gue tuh di sana tuh yang, aduh Indonesia tuh butuh ini gitu. Kita baru punya MRT 2 tahun lagi. Waktu tur ini, gue ke Eropa juga, ke kota namanya Glasgow. Ketika gue di sana, mereka lagi anniversary 120 tahun MRT mereka. Anniversary 120 tahun. 120 tahun yang lalu mereka udah punya kereta api di bawah tanah. Kita masih pakai andong, tau gak di sini? Mereka macet aja belum udah ada MRT. Kita baru 2 tahun lagi. Yes, that's sad man. Itu sedih banget. Anak kecil juga tahu. Oke, itu tadi ya. Lucu ya? Lucu banget. Lo ngirimin gua kalau nggak salah kemarin ya? Dua hari yang lalu. 2 hari yang lalu gua lihat sore-sore, lucu banget. Kita bahas ya. Iya. Oke. Yang pertama nih, nemu premisnya dari mana? Itu kan soal MRT kan? Iya betul. Ya, itu datangnya dari mana? Nah itu jadi gini, ini lu juga harus tahu latar belakang
si turnya ya. Jadi kemarin kan kenapa gue ngirim itu ke lo? Karena hampir-hampir mirip sama cerita lo tur cerita cintaku tuh. Yaitu? Lu kan berapa pertunjukan ya? 40 yang 40-an kan? 40 show. 40 show lebih, 44 gue inget. 44 show, soalnya yang 45 batal. Ya, yang tadi mau di Depok. Ya, betul. Iya. Depok. Buset. Ngeri banget waktu itu ya Depok. Waktu itu. Nah, jadi 44 show itu dari show pertama, kalau lo lihat rekaman lo yang pertama sama show yang ke-44 jauh banget kan? Yang pertama di sini. Ya, iya, di sini. Gue nyobain di sini. Habis itu baru ke I3L. Jauh banget. Udah terdevelop dengan baik. Jauh banget. Terus di dalam perjalanan 44 itu, lu pasti menemukan beat-beat baru dan akhirnya lu malah menceritakan si turnya sendiri. Ya, betul. Nah, jadi pas waktu itu gue juga, itu pertunjukan ke-37, gue mengunjungi 13 negara, 20 kota waktu itu. Jadi di situ tuh ada semacam kompilasi apa yang terjadi ketika tur. Apa yang gue rasakan gitu. Nah, kalau ke luar negeri kan kita pasti iri ya. Karena mereka jauh lebih maju, lebih baik, makanan enggak loh, karena kita lebih enak. Tapi ya gitu aja gitu. Sekarang baru berasa di Indonesia itu iri banget sama luar negeri ya. Apalagi dulu waktu itu kan tur 2017. 2017. Kita belum ada MRT dulu di Jakarta. Nah, waktu itu di Glasgow, ya lo bayangin kita kalau ke Singapura aja lihat MRT tuh, aduh, kenapa sih Jakarta nggak punya gitu waktu dulu tuh. Apalagi ke Glasgow, di Glasgow tuh udah ada MRT-nya, subway. Tapi pas gua kesana itu lagi perayaan ulang tahun ke 120 subway itu. Iya, seperti di Beatnya ya. Jadi jadi kita belum punya subway tahun 2017 itu, mereka sudah ngerayain ulang tahun yang ke 120. Padahal 2017 kita baru 2 tahun lagi. Itu bagi gua absurd banget ya ini Jakarta ini gitu. Padahal kalau kita ngelihat Jakarta tuh kayak maju banget nggak sih? Iya. Kayak modern, apalah orang-orangnya gitu kan. Lah kok mereka punya subway 120 tahun lebih dulu ya kan daripada Indonesia kita. 120 gue cari-cari Andong kita, masih Andong. Masih Andong. Jadi batik gitu. Jadi kalau dibilang bikin materi dari keresahan itu memantik keresahan. Iya, mantik. Jadi pas di sana gue ini apa-apaan nih 120 tahun anniversary, gue sampai nanya sama orang. Ini beneran. Oh, terus gue sampai googling, ada gitu orang keluar dari kereta di bawah tanah gitu. Ada gambarnya, masih gambar tangan ya. Gimana caranya ya? Maksudnya teknologi macam apa yang membuat mereka bisa bikin di bawah tanah ya? Iya, pada saat padahal itu masih uap ya seharusnya kan. Iya, kereta uap revolusi industri kan. Iya. Masih kereta api uap. Oke, itu resah lah. Nah, cuman jadi kenapa gue kirim lo particular yang itu tuh, particular yang beat itu karena dulu pernah kejadian waktu turnya Cerita Cintaku, ada cewek di depan yang ketawanya lebay. Ingat. Ketawanya lebay, terus apa yang kita omongin disautin sama dia. Iya. Tapi itu tipikal penonton stand up pemula biasanya. Betul. Karena mereka nggak ngerti bahwa mereka nggak boleh, bukan nggak boleh sih, tapi lazimnya tidak menyaut ya. Sebenarnya excited mungkin ya. Iya. Nah biasanya kita juga nggak jahat, nggak kita. Sama lu kan juga nggak di rip kan orangnya gitu. Iya. Nggak dikata-katain. Nggak dikata-katain gitu. Tapi waktu itu gua opener kan ngelihat situasi dan gua pasti melaporkan sama lu kan. Waktu itu gua ngomong sama lu, Dit, sebelah kanan hati-hati ya, itu ada cewek tawanya keras banget gitu. Gitu. Nah ini kebetulan waktu itu ada yang bawa bayi. Oke, di acara lu. Ya. Oke. Jadi itu tuh udah peristiwa yang ketiga. Lu kalau nonton yang fullnya itu yang pertama kedengeran suaranya, yang kedua gue bilang, ini kenapa pada ada yang bawa bayi ya gitu. Terus gimana cara ngejelasin ke bayinya nih omongan gue ada jorok, ada segala macam. Nah, yang ketiga itu pas banget. Jadi gue bilang, ini Jakarta baru punya 2 tahun lagi. Itu kan sedih banget. Tiba-tiba bayinya nangis. Wah, gitu, gila itu. Itu kayak karunia dari Tuhan, bro. Itu berkah ya? Itu berkah banget gitu. Itu gua nggak, itu satu-satunya di 37 pertunjukan, itu satu-satunya kejadian beat itu yang biasa aja menurut gua beatnya gitu. Cuma ketawanya, maksudnya kalau kan bisa menilai beat lo kan. Beat lo tuh cuma segini ketawanya. Cuman saat itu di Jakarta direkam itu di sini ketawanya. Ya, tapi kita ngomongin tekniknya deh. Ketika lu lagi stand up ngomongin MRT ya, which is punchline-nya mungkin adalah mereka udah 120 tahun kita masih belum punya gitu kan. Nah, gimana caranya ketika ada gangguan ya, si bayi ini nangis, lu bisa dengan cepat matahin gitu. Maksudnya apa yang terjadi di kepala lu? Karena kalau gua ngeliat klipnya itu kan cepet banget tuh. Iya. Nah, itulah enaknya tur. Enaknya tur adalah lu udah terbiasa sama beat lo udah bisa, lo ambil tidur juga bisa, beat lo bisa lo apalin.
Lu juga pasti mengalami hal itu kan. Jadi ketika ada distract, ada segala macam, lu cepet banget. Iya. Malah lo bukannya jadiin itu gangguan, tapi malah lo jadikan kesempatan. Jadiin kesempatan, malah jadi applause break. Iya. Ini bisa gua apain nih? Iya, betul. Gitu kan. Nah itu tuh insting sebenarnya. Nah itu kalau kita nggak tur, itu instingnya tuh nggak keluar. Karena kita nggak pernah terbiasa dengan beatnya. Nggak pernah terbiasa, iya. Oke. Lu kebayang nggak? Lu mengulang sesuatu 44 kali, lu mengulang sesuatu 37 kali gitu. Oke. Itu ulang. Oke. Nah, cuman dari beatnya nih ya, berarti beatnya itu kan lo dapatkan di tengah-tengah tour dong? Beatnya iya. Ya kan? Pas di Glasgow. Pas di Glasgow, Ya. lo mendapatkan inspirasi lah untuk menjadikan itu sebagai sebuah beat, ya kan? Nah, lu kan di tengah tour nih, gimana ngetesnya? Gimana caranya lu tahu lu mau ngomongin apa? Lu mungkin udah nulis setup sama punchline-nya. Ya. Gimana nih ngetesnya nih? Langsung di panggung kah apa kayak gimana? Jadi itu peristiwanya di gua di sana lagi bulan Agustus. Ya. Baru pertama kali nyampe di UK. Jadi Glasgow itu adalah kota pertama di sana. Jadi di sana kan gue di Glasgow, di London sama di Edinburgh. Itu adalah kota pertama, pertunjukan pertama, ngelihat MRT-nya pertama. Itu direkamnya itu Desember tanggal 2. Desember tanggal 2. Iya. Oke. Jadi gua ada sekitar abis itu tuh tour gua 37 pertunjukan itu paling banyak di UK. Di UK itu 19 pertunjukan. Oke. Sehari gua ada 3. Oke, dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berarti yang soal MRT 120 tahun lebih awal itu pada awalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, gue cerita Jakarta tuh belum punya MRT kata gue. Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Di Glasgow. Di Glasgow, di Edinburgh. Iya. Gue cerita Jakarta tuh nggak punya kata gue, nggak punya subway kata gue. Oke. Padahal kita macetnya setengah mati. Gue kemarin lihat di sini berapa? 120 tahun. Kita baru 2 tahun lagi gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti itu lo tulis nggak? Maksudnya beatnya lo tulis? Gue selalu. Oke, jadi lo punya keresahan, lo nulis beatnya. Punya masalah sama pengingat. Sama inget ya? Sama ngingetin. Lo nulis, lo bawa ke atas panggung, tapi verbatim lo bawain ya, kata per kata? Verbatim, kata per kata. Oke. Waktu pertama ditemukan ya? Waktu pertama ditemukan, lo bawain verbatim, abis itu udah tuh, biarkan beatnya hidup dengan sendirinya. Betul. Gitu. Ditambahin, dikurangin. Ya, ada nambahnya, tiba-tiba gue bisa nyelipin di sini ya, oh rupanya bisa di sini sebelum gue. Jadi kalau buat yang nonton Cerita Cintaku, gue juga bawain beat MRT. Nah itu benihnya. Yang mic ya? Ya, yang mic. Nah itu bibitnya. Oke, berarti kalau di Jebreng itu dia dalam satu kesatuan? Dalam satu kesatuan. Berarti di digital download lo ada juga? Lengkap. Oke. Tapi di tempat lo itu juga udah evolve. Dibandingkan yang ini? Iya, dibandingkan yang ini. Nah kalau ada yang penasaran, jadi di Cerita Cintaku itu kan Mo Sidik openernya. Kalau ada yang mau ngintip beat-beatnya, berarti mereka bisa beli nih digital downloadnya di Komika.id. Iya, tapi bukan yang pas di lu ya? Iya, yang tapi materinya beberapa ada yang sama kan? Jadi kayak apa ya namanya, bibitnya. Lu bisa ngelihat bibitnya. Oh ini tuh yang kemarin gue denger di Cerita Cintaku live, itu bibitnya di sini. Oke. 2017 Desember. 2017 Desember. Oke. Sekarang lo lagi nyiapin materi apa? Gua lagi nyiapin materi, denger-denger bakal ada yang tour lagi. Oh iya? Itu saya ya? Oh iya. Setelah pandemi kelar ya? Tapi pengennya clean. Gue pengen clean? Ya, jadi gue lagi nyiapin materi clean. Oke. Materi COVID-19 ada, materi gua dan keluarga, tapi clean. Oke. Selama pandemi ini lo nulis nggak? Nulis banget. Ih, gue juga nulis banget. Gila gue. Tiap hari ya. Iya. Karena ada aja yang diresahkan ya. Tapi kayaknya begitu pandemi kelar semua orang bisa stand up, yang dibawain COVID semua. Pasti COVID. Ya, pasti. Makanya harus personal. Iya. Harus personal. Gue ngerasa personal gue tuh ketika gue harus spend waktu 24/7 sama istri dan anak. Rupanya rasa cinta tuh bisa berubah ya. Oke. ketika dikungkung, gue cinta sih. Iya, gue cinta sih. Tapi nggak 2 bulan. Iya. Oke, nah tadi udah kita lihat beatnya semenit, kita udah sempat bahas sedikit, lo udah ceritain juga proses nemuinnya. Yang lain apa yang ada di Fettitude ini? Kenapa namanya Fettitude? Lo bahas apa di sana? Ini kebetulan ya, ini lagi ada kasus, ketika kita ngerekam ini lagi ada kasus seorang selebgram ya, ngomongin fat shaming. Yang di gym itu? Iya, yang gym. Nah itu kebetulan, ini mah bukan nyangkut-nyangkutin ya, kebetulan yang dia nggak promoin lo? Gue mau minta. Oke, kebetulan yang gue omongin adalah fat shaming.
Oke, fat shaming adalah mempermalukan orang karena dia gendut. Nah, itu orang mikirnya itu fat shaming itu menghina. Padahal suuzon artinya. Gimana nggak ngerti? Jadi gini, orang nyangka fat shaming itu adalah gendut lo, gitu. Bukan, itu bukan fat shaming. Itu bukan fat shaming. Itu mau penghinaan aja. Oke, fat shaming adalah? Fat shaming adalah, lo gendut, lo pasti bau. Lo gendut, lo pasti malas. Lo gendut, lo pasti rakus, gitu. Oke, itu fat shaming. Itu fat shaming. Suuzon. Oke, lo ngebahas itu. Gua ngebahas itu. Dan membenarkan itu semua. Enggak, gua iya, gua tuh sebenarnya males. Enggak, lo meluruskannya dong. Iya, gua meluruskannya. Okay. Yang gua sesali adalah waktu itu sold out 400 penonton, yang gendut nonton cuma 3. Jadi ini judulnya Fatitude. Yang stand up lu. Iya. Terus tapi yang berukuran sama lu ini cuma 3 orang. Gue sampai ngomong di depan, kan gue suruh hitungin tuh sama orang tiket kan yang gendut berapa gitu. Terus? 3 bang. Gue marahin tuh di depan. Lu gimana judulnya Fatitude yang beli cuma 3 kata gue gitu yang gendutnya. tapi mereka ini dong relate sama lo ya? Relate banget karena ya itu gue tuh dapat pengalaman dari teman gue. Gue gendut tapi gue bisa menumpahkan itu di atas panggung. Jadi nggak ada masalah kejiwaan buat gue. Okay. Obesitas itu ada 2 masalahnya, masalah fisik sama masalah jiwa. Oke. Ini gue nggak ngerti nih. Jadi obesitas ada 2, masalah fisik, masalah jiwa. Maksudnya obesitas punya masalah dengan kejiwaan tuh apa dia tidak terima atau dia jadinya makan mulu gara-gara depresi atau? Jadi depresi untuk orang gemuk itu obatnya, cara mereka pelariannya malah makan lagi. Oke. Hal yang membuat mereka gemuk tambah-tambah gitu loh. Oke. Nah itu kan makin lo gemuk memang tidak sehat gitu. Badan lo nggak balance, terus masalah pertulangan ya kan. Terus udah gitu lo malah tambah minder lagi gitu. Jadi fat shaming itu hasilnya seperti itu. Cuman yang gua mau tanya nih, bukankah dengan lu misalnya lu ngomongin premis-premis soal orang gendut dengan semua suuzon yang meliputinya, terus lo membawakan di atas panggung ya kan, which is lo mengamini diri lo sendiri bahwa lo punya fisik seperti ini, itu bukan yang mereinforce segala macam mitos itu atau maksudnya apa? Ada nggak yang punya pendapat kayak gitu? Jadi gue baca sebuah jurnal, gue lupa ya, ini gue mengutip sebuah jurnal bahwa memang ketika orang ketawa bersama kita, meskipun itu orang ngetawain gue, tapi pada konteksnya orang tertawa bersama gue. Itu bisa ada momen 2-3 menit lo memasukkan informasi ke alam bawah sadar mereka gitu. Oke. Jadi di dalam Fatitude itu ada 3 menit, 4 menit yang gua nggak ada ketawa sama sekali. Oke. Jadi message lo masuk di situ gua tuh. Message subliminal niatnya. Kayaknya gagal deh. Oke. Gua masukin message gua secara subliminal. Gua cerita soal masalah orang gendut. Gua cerita soal masalah kejiwaannya. Dan message terakhirnya adalah jangan ngebully orang gendut gitu. Berhenti membuli gitu. Oke, karena gue ngelihat di cerita cintaku lo juga sempat ngomongin salah satu yang lo bahas adalah banyak banget yang bilang orang gendut cepat mati. Iya. Terus lo ngebahas itu tuh panjang tuh kan. Panjang. Itu termasuk hal-hal yang pengen lo ubah berarti ya? Sebenarnya itu kalau itu cuman dapat lucunya aja kalau yang di tempat lo. Kalau yang di gua tuh memang ada misinya lah gitu. Oke. Baiklah, jadi buat teman-teman yang tadi yang mau tapi nggak banyak juga loh. Bisa seharusnya dong. 8 juta orang gitu. Seharusnya gue di-download 8 juta orang gendut semua gitu. Emang lo punya statistiknya? Iya, ada. Itu tuh tahun 2017 statistiknya 8 juta. 8 juta orang gendut juta. Di Indonesia? Di Indonesia. Aturan beli lo semua ya? Iya. Oke, jadi buat yang tertarik silakan beli Fatitude, ada di comika.id, punyanya Panji tuh. Iya betul. Iya kan, punya Panji. Saya nyetor ke Panji. Nyetor ke Panji. Kalau nyetor sama lu nggak boleh. Di ceritacintaku.com ya. Ya jadi bisa beli di comika.id Fatitude oleh Mo Sidik. Ya. Tapi nggak cuma buat orang gendut juga kan. Mungkin yang di rumah lagi pengen butuh hiburan segala macam kan ya. Atau kalian yang pernah nonton Cerita Cintaku Gue, openernya emang Mo Sidik juga opener dibantu, kan. Ya? Banyak banget lo kan, gue denger tuh pada ketawa semua kan. Lu penjualan lu berapa Cerita Cintaku? Cerita Cintaku berapa ya? Banyak banget sih. Ya, setengahnya aja. Digital downloadnya setengah aja. Saya ada 2 anak loh. Dia mau 2, saya udah 2. Lebih pragmatis ya. Oke. Jadi kayak kan lu pernah nanya, mau gimana caranya orang supaya nggak membajak
punya lu. Kalau lu kan pakai ancaman hukuman segala macam. Oh iya, itu kalau di gua di digital download gua itu terpampang jelas tuh. Bahkan sebelum orang nonton gua kasih tahu bahwa ini ada undang-undangnya. Dan gua daftarin tuh konten gua daftarin secara hak cipta, mereknya juga gua daftarin. Jadi orang jelas bahwa kita ini ada transaksi dan ada undang-undang nggak boleh dilanggar. Itu supaya orang nggak bajak. Ya. Kalau lu gimana? Kalau gua kasihanilah saya. Masa pandemi ini kami tidak punya penghasilan. Jadi kalau lu bajak, kalau lu ambil dikutip taruh YouTube terus jadi wah kami kehilangan pekerjaan ya gitu gua. Gua minta belas kasihan kalau gua. Iya. Oke, ya udah boleh langsung di comika.id beli Fatitude by Mo Sidik. Oke semua ya, dadah.